Oh haleluya, Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, ketika Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami boleh teguh dan tidak goyah. Dalam keadaan apapun, di bawah terpaan badai, kami tahu bahwa jika Tuhan yang pegang hidup kami masih boleh menyembah, kami masih boleh bersyukur, mengangkat tangan, berdoa di tengah badai kehidupan sekalipun. Tuhan, terima kasih, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang terus memegang kehidupan kami, menuntun, menyertai kami sebagai gembala yang baik. Oh Tuhan, sebentar kami akan belajar daripada firman-Mu, urapi baik hamba-Mu maupun setiap jemaat-Mu. Mereka yang di tempat ini maupun jemaat-Mu di rumah bersama dengan keluarga. Biar jam ini sungguh kami arahkan hati kami untuk beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Termasuk sebentar waktu kami akan dengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami. Waktu kami buka firman-Mu, kami tahu Tuhan, kami boleh belajar, kami boleh dibangun kehidupan kami seturut dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Dan jam ini sekali kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Selamat siang jemaat Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan yang ada di, saya pilih nats dari Efesus pasalnya yang ke-6. Efesus pasalnya yang ke-6. Mulai dari ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17 ya. Jadi ada 8 ayat ya. Ayat 10 sampai 17. Judul perikop yang ada di Alkitab kita bahasa Indonesia adalah perlengkapan rohani. Perlengkapan rohani ya. Tetapi saya ingin memberikan tema yang menjadi pembahasan kita adalah hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Itu di ayatnya ke-10 ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Itulah tema kita. Saudaraku, mari kita baca dahulu nats yang kita pilih hari ini untuk kita bahas. Filipi 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Sampai ayat 17. Saudara, saya akan berikan latar belakang mengapa saya mengajak kita belajar daripada bagian firman Tuhan ini. Karena 2 minggu yang lalu kita belajar sebuah tema yaitu jangan menjadi lemah dan putus asa ya, yang menjadi lemah dan tawar hati. Tema kita seperti itu. Sehingga saya ingin mengkomplitkan tema ini
tema yang kita bahas sebelumnya dengan tema ini. Jangan menjadi lemah, hendaklah kamu kuat. Ya, nah saudaraku, di masa seperti ini kiranya firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan menjadi sumber penghiburan bagi kita, menjadi terang dan pelita bagi langkah-langkah kita. Dan firman Tuhan katakan di bagian yang kita baca bersama, hendaklah kamu kuat. Saudaraku, di bagian ini dimulai dengan satu kata, akhirnya. Akhirnya. Jadi kalau kita dengar kata akhirnya, tentu ini adalah sebuah bagian konklusi. Adalah sebuah bagian daripada satu kesimpulan atau penutup yang sangat penting. Nah, kitab Efesus di bagian depan, tema-temanya antara lain, ya, Rasul Paulus di sini membahas tentang natur daripada gereja. Kemudian Rasul Paulus juga membahas di kitab Efesus tentang kehidupan bersama anggota gereja. Satu dengan yang lain. Ya, dan juga Rasul Paulus membahas di sini tentang hubungan kehidupan antar jemaat. Bahkan termasuk di antaranya adalah di dalam keluarga. Nah, di dalam pembahasan itu mendekati akhir daripada surat Efesus. Dikatakan akhirnya. Ya. Nah, mendekati akhir ada sebuah nasihat atau kebenaran yang penting. Peringatan yang penting yang Rasul Paulus berikan. Apa? Tadi kita sudah baca. Bahwa di dalam pergumulan, di dalam kesesakan, di dalam pertentangan, kita mesti mengingat bahwa musuh orang percaya, ya Anda dan saya, musuh orang percaya di dalam perjuangan iman itu bukan darah dan daging. Tetapi adalah iblis dan malaikat-malaikat jahatnya. Nah, jadi akhirnya kata firman Tuhan di ayat 10, ini sebuah konklusi. Bahwa kita berjuang hari-hari ini itu bukan melawan darah dan daging. Bahwa ketika dia membahas ada permasalahan yang muncul, itu bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan iblis dan malaikat-malaikat jahatnya. Nah, sebab itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus hidup? Bagaimana kita harus bertindak, bereaksi? Ya, oleh karena setelah kita tahu kebenaran ini. Yang pertama yang kita temukan di sini adalah dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, kuasa iblis atas orang percaya itu telah dipatahkan. Di mana? Pada penyalipan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kuasa cengkeraman iblis atas orang percaya itu sudah dipatahkan. Namun selama masih di dunia, namun selama Anda dan saya masih menetap di bumi, ada pertempuran, ada pencobaan, masih ada. Sebab dunia ini jatuh ke dalam dosa. Ya, satu istilah yang dipakai oleh Pak Stephen Tong adalah bahwa iblis itu adalah ular yang kepalanya sudah remuk, tapi masih goyang-goyang ekor. Nah, kira-kira begitu, itu gambaran. Nah, istilah itu muncul dari mana? Bahwa dikatakan keturunan daripada perempuan itu akan meremukkan kepala si ular. Ya, nah jadi di kayu salib, ketika penebusan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, iblis sebenarnya sudah diremukkan kuasanya. Tetapi dunia ini dunia yang telah jatuh di dalam dosa, ya, itu masih penuh dengan pertentangan, saudaraku. Dan selama di dunia, saudara, maka masih ada upaya-upaya yang dilakukan oleh kuasa jahat, oleh iblis untuk mencobai, menjatuhkan, menjerat terlebih orang-orang pilihan, kata firman Tuhan. Nah, senjata utamanya apa? Senjata utamanya adalah tipu muslihat. Kita tadi juga baca, nanti kita akan bahas sedikit. Senjata utamanya tidak lain, tidak bukan adalah tipu muslihat, saudaraku. Nah, oleh karena itu diperlukan di dalam hal ini, di dalam pertempuran ini, kekuatan daripada Roh Kudus. Diperlukan apa? Kebenaran daripada firman Tuhan untuk Anda dan saya boleh mendesak maju dan menang di dalam pertempuran ini. Kita memerlukan Tuhan, tidak bisa dengan kekuatan kita. Nah, sebab itu bagian pertama yang kita temukan dalam pembacaan kitab kita adalah
kuatlah di dalam Tuhan. Hendaknya kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara, di bagian lain Rasul Paulus berkata, yaitu di Filipi 4, segala perkara dapat kutanggung. Di dalam apa saudara? Dalam Dia. Ya, terjemahan King James-nya menarik. I can do all things through Christ. Di dalam Kristus lah. Bukan di dalam kekuatanku, bukan dalam manusiawiku. Melewati menjalani pertempuran ini bukan dengan hikmatku, but through Christ. Ya, nah di bagian lain lagi, saudara, untuk memahami passage ini kita akan sedikit dibantu oleh beberapa ayat yang ada di Korintus ya, di surat-surat yang lain ya. Tapi meskipun nanti saya tidak bacakan, saya mengutip, saya akan sebutkan sumbernya ya. Nah di bagian lain lagi Rasul Paulus berkata, yaitu di 2 Korintus 12 ayat ke-10, ketika aku lemah, aku kuat. Mengapa? Karena waktu aku lemah, kekuatan Tuhan bekerja di dalam aku. Sebab itu aku bermegah dalam kelemahanku. Artinya apa? Di dalam pertempuran yang dijalani, dihadapi, dilalui oleh Rasul Paulus, dia katakan bukan kekuatanku. Aku boleh lemah, Paulus boleh lemah, tapi aku kuat dalam Dia, di dalam Dia. Nah saudara, bagian pertama ini, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi bukan dengan kekuatan kita saudaraku ya. Bukan dengan kegagahan kita di dalam pertempuran ini saudara. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan tidak bermaksud bahwa kita ini hanya diselamatkan. Saya ulangi ya. Tuhan tidak bermaksud, kita baca di Alkitab, bahwa kita ini hanya diselamatkan begitu. Karena kalau demikian, ya bisa aja Tuhan bikin sesudah Anda dan saya bertobat, percaya kepada Tuhan, langsung terangkat ke surga begitu. Bisa aja Tuhan buat seperti itu kan. Kalau tujuannya hanya supaya kita selamat dan punya jatah di surga begitu. Begitu kamu terima Tuhan, begitu kamu percaya, langsung terjadi pengangkatan begitu. Bisa aja ya, Tuhan penuh kuasa. Tetapi seperti yang Tuhan Yesus berdoa di doa Imam Besar Agung di Yohanes 17. Tuhan Yesus katakan apa? Aku tidak berdoa bahwa engkau mengambil mereka, membawa mereka dari dunia ini. Tapi aku berdoa kau lepaskan mereka daripada yang jahat. Itu doa Tuhan Yesus. Bahwa saudaraku, sesudah Anda dan saya boleh percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dan mengalami pembaharuan hidup, kita menjadi murid, maka Tuhan izinkan di dunia ini kita menjadi duta-duta. Menjadi wakil-wakil, menjadi representasi daripada Tuhan. Bagi siapa? Bagi yang terhilang. Bagi siapa? Bagi generasi mendatang. Ya, nah seringkali itu juga berarti apa? Seringkali juga berarti kita diizinkan masuk ke dalam penempaan. Kita diizinkan masuk dalam pembentukan. Kita diizinkan masuk dalam pertempuran rohani. Sehingga kita boleh berjuang dan kemudian menyelesaikan panggilan surgawi kita. Dan pertandingan iman yang diperuntukkan bagi kita, kita selesaikan. Ya jadi kita melihat bahwa kita tidak sekedar ya Tuhan ingin kita cuman untuk percaya selamat langsung. Tidak saudaraku. Nah jadi pertempuran ini, perjuangan iman ini dibutuhkan kekuatan di dalam Tuhan. Bukan kekuatan di dalam manusiawi kita. Baik, kita lanjutkan. Saudara, satu gambaran yang muncul di bagian firman Tuhan yang kita baca adalah tentang peperangan. Ya, tentu di sini tentang peperangan rohani, saudara ya. Spiritual warfare. Peperangan di sini adalah peperangan yang rohania. Peperangan yang bukan kelihatan oleh mata, bukan yang fisik jasmani ya. Ini pertempuran yang rohani. Saudara, di Alkitab itu banyak cerita tentang tokoh-tokoh yang dalam hidupnya itu penuh dengan pertempuran rohani. Apakah dia akhirnya memenangkan pertempuran itu atau kalah terpuruk oleh pertempuran itu sangat kembali kepada bagaimana dia berjalan di dalam kepekaan dan pimpinan Tuhan. Ya, di Alkitab beberapa contoh, katakanlah ada cerita seorang Elia. Yang setelah dia melakukan satu demonstrasi
iman dan keberanian yang begitu luar biasa mengalahkan 400 nabi Baal di Gunung Karmel. Apa yang terjadi? Sesudah pertempuran yang dahsyat, fisiknya lemah. Bukan hanya lemah, dia sendirian. Bukan hanya sendirian, dia diintimidasi oleh kalimat yang mengancam bahwa dia akan dibunuh. Nah, kombinasi dari kelelahan, sendirian, dan kemudian ancaman kalimat manusia yang begitu jahat membuat seorang nabi yang begitu dahsyat ini, begitu perkasa, katakan, menjadi apa? Firman Tuhan katakan dia menjadi paranoia. Bukan hanya itu, dia bahkan minta mati aja. Ya. Nah, meskipun kita tahu bahwa at the end Tuhan memulihkan dia, mengembalikan visi kepada dia dan Tuhan angkat dia ke surga setelah dia meneruskan kepada Elisa pelayanan kenabiannya. Tapi kita melihat bahwa di dalam periode, di dalam satu rentang waktu dalam kehidupan dia mengalami pertempuran rohani yang berat, yang membuat dia depresi, paranoia, yang membuat dia memilih bahkan dia mati aja. Ya, bahkan membuat dia dalam satu periode itu seolah-olah mengasihani dirinya. Dalam dialog-dialog yang dia ungkapkan. Tapi Tuhan katakan, no, bukan kamu sendirian. Masih ada orang-orang yang aku pelihara imannya yang tidak bersujud kepada Baal. Tidak bersujud kepada berhala-berhala. Jadi bukan hanya kamu Elia. Ya, jangan merasa sendirian mengasihani diri seperti itu. Ya, singkat cerita itu Elia. Nah, kemudian di Alkitab juga ada tokoh yang sangat terkenal, Daud. Bagaimana kehidupannya Tuhan pimpin dalam pergolakan, akhirnya Tuhan angkat dia menjadi seorang yang Tuhan pakai. Menjadi gembala daripada Israel, ya, pakai istilah itu di firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika semuanya sudah begitu baik? Nyaman. Ya, musuh-musuh yang besar sudah ditaklukkan. Apa yang terjadi? Di waktu-waktu mestinya raja-raja itu pergi berperang, mempertahankan wilayah atau memperluas wilayah. Dikatakan bahwa Daud santai-santai di istana. Ya, ketika jenderal-jenderalnya pergi, dia santai-santai. Apa yang terjadi? Ya, kita yang baca firman Tuhan kita tahu. Daud jatuh ke dalam periode tergelap salah satu dalam hidupnya dia. Yaitu kisah perzinahannya dengan Batsheba. Kalau tadi Elia dimulai dari kelelahan, kesepian, dan intimidasi. Daud justru dari kenyamanan. Sehingga dari kenyamanan, kewaspadaannya jadi nggak ada. Tapi kita melihat bahwa apapun dia punya celah, apapun dia punya titik permulaan, pertempuran rohani di sini terjadi. Ya, sehingga Daud di dalam kisahnya dengan Batsheba dia jatuh ke dalam dosa dan kemudian itu mengakibatkan dalam kelanjutan kehidupannya banyak sekali hal-hal menyedihkan yang terjadi, termasuk yang terjadi kepada anak-anaknya di kemudian hari. Yaitu adalah pertempuran rohani yang di dalam periode itu dia kalah. Ya, dalam periode itu dia diizinkan untuk mengalami satu, waduh, itu periode yang sangat bergejolak. Tetapi saudaraku, masih seorang Daud di bagian lain ketika di masa pertempuran, masa gejolak perang yang sangat parah. Justru Daud menuliskan satu mazmur yang paling indah. Satu mazmur yang paling terkenal. Mungkin itu adalah pasal yang paling populer di Perjanjian Lama. Apa itu saudara? Mazmur 23. Sebuah mazmur yang dihasilkan ketika dia dalam gejolak peperangan. Jadi waktu dia dalam kenyamanan dia jatuh, tapi waktu di dalam masa gejolak perang, dia menjadi seorang pemazmur, dia menghasilkan mazmur yang begitu luar biasa. Jadi pertempuran rohani juga terjadi, tetapi dia menghasilkan sebuah tulisan mazmur pujian yang begitu menjadi inspirasi segala zaman, begitu ya saudara. Nah, itu pertempuran rohani, peperangan rohani. Saya masih ingin memberikan contoh dan gambaran saudara bahwa dalam hidup kita itu ada pertentangan-pertentangan, ada pergolakan, ada peperangan-peperangan yang secara rohani terjadi. Ya, jangan kita mengabaikan itu. Ya, apalagi saudara, ada Paulus. Dia yang menuliskan bagian yang sedang kita pelajari ini, saudara. Ya, di dalam penderitaan yang paling gelap di penjara Roma, yang kalau hari ini Anda mengunjunginya masih ada titik situs yang dianggap disitulah kira-kira penjaranya Paulus sebelum dia dieksekusi, dipancung begitu.
dipenggal begitu. Hanya ada lubang cahaya yang sangat kecil ya. Dan mostly itu akan gelap gulita, dingin. Disitulah Paulus menghabiskan waktu-waktu terakhirnya ya di umur 60 sekian. Tetapi saudaraku, penjara yang dingin dan gelap itu, keadaan yang terbelenggu, dia katakan kecuali belenggu ini. Berarti tangannya sedang terbelenggu ketika dia tuliskan surat. Di saat seperti itu, Paulus menuliskan surat-surat penggembalaan, surat-surat kepada jemaat di Filipi ya. Surat Filipi, surat 2 Timotius, surat-surat terpenting di perjanjian baru. Di masa seperti itu. Jadi pergolakan perang, peperangan rohani yang bergolak, justru seorang Paulus menghasilkan satu karya pelayanan ya, dipakai oleh Tuhan untuk menghasilkan satu karya pelayanan tulisan di dalam perjanjian baru yang hari ini menjadi firman Tuhan yang diurapi ya. Nah saudara, tentu ini adalah periode-periode di dalam kehidupan tokoh-tokoh ini ya, masih banyak kejadian lain. Itu mungkin tidak menyimpulkan ya, contoh kejatuhan Daud mungkin tidak menyimpulkan seluruh kehidupannya. Karena dia kemudian pulih lagi, kemudian dia bangkit lagi, disadar kembali. Ya demikian juga Elia, dia dipulihkan kembali. Nah tapi dari 3 tokoh yang saya sebutkan ini, saya ingin katakan saudaraku, perhatikan. Bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di dalam pertempuran, perjuangan iman, pertandingan iman kita, ada realita. Apa? Bahwa ada peperangan. Ada peperangan. Karena berbicara senjata iblis yaitu muslihat, berbicara senjata iblis yaitu kebohongan, maka yang paling basic, kebohongan yang paling basic yang berusaha iblis sampaikan kepada kita orang percaya adalah 1, tidak ada Tuhan. Nggak ada kok. 2, tidak ada iblis. Nggak ada kok. You mau apa? Suka-suka kamu. Sehingga bahkan orang percaya yang tidak mendalami kebenaran firman Tuhan sampai satu titik, mungkin dalam kekecewaan, mungkin juga bisa dalam kenyamanan yang luar biasa, dia bisa berpikir jangan-jangan benar ya nggak ada Tuhan ya. Jangan-jangan benar ya nggak ada iblis ya. Itu adalah kebohongan muslihat yang paling basic. Nggak ada Tuhan, nggak ada iblis. You mau apa terserah. YOLO. Tahu YOLO ya? Kamu cuma hidup 1 kali. Udah nggak ada Tuhan, nggak ada iblis. Itu cuma dongeng. Yuk lakukan apa yang kamu mau. Itu muslihat yang paling basic saudaraku. Tapi bagi Anda dan saya yang tahu akan kebenaran, bahwa ada kuasa yang berarti ada keadaan berperang yang sedang terjadi secara rohani. Jangan kita sampai menjadi orang percaya yang tidak sadar dengan apa yang terjadi, kemudian menjalani kehidupan kita ya setiap hari, waktu pagi, siang, malam, begitu aja terus. Bagaimana insting memimpin kita? Lapar aku cari makan, bosan aku nonton, ya, bosan aku cari teman, ngantuk aku tidur. Itu kan ikutin insting aja, itu nggak beda dengan tupai gitu nanti. Tapi kita menyadari ada realita, ada pergolakan, kita waspada, kita belajar, kita membenamkan diri, kita bergumul, kita berdoa. Nah itu satu hal, saudaraku ya, kita lanjutkan. Tetapi satu nasihat yang sangat penting dalam bagian firman Tuhan ini kepada kita, saudara perhatikan baik-baik. Bahwa pertempuran kita bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan darah dan daging. Jadi jangan sampai kita bahas tentang peperangan rohani, kita bayangin itu lawan itu darah dan daging. Iya nih, dia nih. Waduh, saudara firman Tuhan sudah ingatkan, no. Mengapa? Karena kita manusia sangat mudah untuk melihat, menilai segala sesuatu menurut ukuran manusia. Kita sangat gampang menilai segala sesuatu menurut ukuran darah dan daging. Ya karena kita juga darah dan daging kan. Jadi kita menilai ya dari yang apa yang terlihat, apa yang fisik saudaraku. Dan bisa jadi kita melupakan bahwa ada penyebab-penyebab jahat. Akan segala sesuatu yang jahat yang sedang terjadi, ada penyebab jahatnya. Ya, apa? Kuasa kegelapan. Karena kita menilai segala sesuatu hanya dari jasmani, dari darah dan daging saudara, maka bisa jadi kita mengabaikan itu. Nah sehingga perjuangan kita yang tadinya untuk hal-hal yang rohani menjadi perjuangan dalam darah dan daging. Kita jadi ikut ngotot-ngototan.
Kita jadi ikut, ya semualah perbuatan daging begitu. Padahal saudaraku, Rasul Paulus di bagian lain dia katakan, di mana? Di 2 Korintus 10 ayat 3. Senjata kami itu bukan senjata yang berjuang dengan senjata duniawi, dia katakan. Tapi senjata yang diperlengkapi kuasa Allah untuk menaklukkan pikiran. Bukan senjata duniawi, angkat pedang. No, ya. Nah, saudaraku, jangan kita lupakan peringatan firman Tuhan di sini bahwa perjuangan kita, pertempuran kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan ya penguasa-penguasa di udara. Di sini firman saudara di ayat 12 ya. Sebenarnya kalau kita mau bagi, ini adalah satu penggambaran daripada struktur organisasi ya, istilahnya ya. Struktur hierarki daripada kuasa kegelapan. Mulai dari si iblis tua, yang di ayat ke-11 dikatakan ya. Iblis ya, tipu muslihat iblis, nanti turun ke penguasa. Di sini katakan bahasa Indonesianya apa? Pemerintah, penguasa, penghulu. Dan yang terakhir, roh-roh jahat di udara. Jadi ini sini ada 5 tingkat jadinya. Ya, cuman kita tidak membahas tentang demonologi ini ya, karena tentu kita akan kehabisan waktu dan tema-tema seperti ini lebih cocok di Bible class ya. Nah, tetapi sekali lagi bahwa pertempuran kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan apa? Yang kita harus waspada, kuasa kegelapan. Yang kita harus waspada apa? Iblis. Ya, dalam surat Petrus dikatakan dia seperti singa yang dia berkeliling, cari siapa yang bisa dia terkam. Ya, kita pernah bahas beberapa waktu yang lalu. Ya, Petrus tidak katakan dia seperti singa, ompong gitu. Enggak ada saudara. Dalam arti dia memiliki gigitan. Jadi kita harus secara rohani waspada dan menyadari hal ini. Bukan takut. Ya, beda itu. Yang kita lupa bahwa kemenangan telah Tuhan jaminkan di salib Tuhan. Kita perlu waspada, berjuang, berdiri teguh. Nah saudara, saya melanjutkan kembali saudara. Oleh karena pertempuran ini adalah pertempuran rohani, maka firman Tuhan di sini ayat ke-14 dikatakan, kenakanlah senjata. Ya, dimulai dengan berdirilah teguh. Berdirilah tegap. Ya, dan dikatakan tentang senjata-senjata Allah yang harus kita kenakan. Ya, dikatakan ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, armornya, ya, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri. Nah, saudara, waktu Rasul Paulus menggambarkan tentang senjata di sini, sebenarnya dia sedang menggunakan penggambaran tentang dari prajurit Romawi, ya, karena pada saat itu para pembaca pasti familiar dengan tampilan seorang prajurit Romawi yang komplit, ya. Nah, disitulah yang juga Rasul Paulus pakai gambaran itu, mulai dari helmnya, ya, ketopongnya itu, sampai shieldnya, ya, breastplate-nya, kemudian shieldnya, pedangnya, ikat pinggang dan sepatunya yang gagah berduri itu. Ya, di bawahnya berduri ya, mungkin kayak sepatu pesepak bola zaman sekarang ya. Karena waktu mereka berperang, mereka bertempur, mereka nggak boleh terdesak, mereka cengkramannya kuat mendesak maju. Ya, gambaran tentang pakaian perang prajurit Romawi itu dikenal oleh para pembaca pada saat itu. Sehingga waktu Rasul Paulus memberikan gambaran, dia gunakan gambaran itu supaya para pembaca itu bisa mendapatkan satu gambaran. Tapi secara makna rohani, saudara ya. Nah, senjata di sini digambarkan adalah senjata yang begitu lengkap dan sesuai. Begitu lengkap dan sesuai ya. Mulai dari ayatnya yang ke-14, kemudian ayatnya yang ke-15, 16 sampai ke-17. Ini adalah gambaran senjata-senjata perlengkapan perang yang lengkap dan sesuai. Nah, kita sekali lagi, kita tidak akan bahas semua satu demi satu, ya, meskipun ada beberapa bagian yang cukup general bisa dimengerti, tapi kita nggak membahas semua karena topik-topik seperti cocoknya di Bible class ya. Kalau di ibadah saya akan lihat membahas secara general, saudara. Tapi ada satu dua yang menarik ya. Contoh, di sini Rasul Paulus katakan breastplate of righteousness. Bagus ya, bahasa Indonesianya pakai apa?
baju zirah keadilan. Breastplate of righteousness, breastplate tahu ya, ini yang melindungi dada nih. Ya, organ vital. Di sini kan organ vital ya, jantung, lambung, ini semua di sini nih, liver. Jadi ini yang vital dilindungi. Breastplate dengan apa? Keadilan, righteousness. Ya, kebenaran sebenarnya lebih ini. Saudara, ini gambaran yang menarik. Bahwa di dalam pertempuran bagian-bagian yang penting itu dilindungi dengan kebenaran. Ya, nah apalagi saudara? Kasutkan kerelaan memberitakan Injil. Ada tambahannya, Injil damai sejahtera. Ya bagus sekali gambaran ini ya. Saya bacakan buat kita. Ayatnya yang ke-15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Apa itu Injil damai sejahtera? Injil damai sejahtera adalah Injil kabar baik yang memberitakan ada perdamaian bagi manusia yang berdosa dengan Allah yang suci. Dan orang yang memberitakan Injil ini adalah mereka yang juga sudah tinggal dalam damai sejahtera itu. Dan karena mereka tinggal dalam damai sejahtera, bahwa aku sudah berdamai dengan Tuhan. Aku tadinya berdosa, aku telah berdamai dengan Tuhan. Dan keyakinan ini membawa kakiku melangkah untuk memberitakan kabar baik juga pada yang lain. Wah saudara, ini adalah Injil damai sejahtera. Nah, ini gambaran-gambaran sangat indah yang dipakai oleh Rasul Paulus di sini saudara ya. Nah contoh satu lagi adalah digunakan di sini istilah ketopong keselamatan. Ketopong ya, kita tahu dalam pertempuran paling penting apa? Ya kepala. Mungkin kalau tangan kena potong ya nggak langsung end begitu kan. Tapi kalau kepala, waduh ini sumber kehidupannya. Jadi ini harus di dalam perlindungan yang utama ini ya, ketopong itu mesti oke. Nah, digunakan di sini apa saudara? Rasul Paulus, ketopong keselamatan. Apa ketopong keselamatan? Ada satu assurance akan salvation dari Tuhan. Kita yang berjuang di dalam pertempuran peperangan rohani, kita yang berjuang dalam pertempuran iman, kita yang berjuang dalam menghadapi gempuran dan berkuasa kegelapan, itu kepala kita harus dilindungi dengan ketopong apa? Salvation. Assurance of salvation. Kita ini sudah diselamatkan dalam Tuhan. Kita ada keyakinan, kita ada keteguhan bahwa Dia Tuhan yang telah menyelamatkan hidupku. Aduh saudara, itu penting di dalam melindungi. Kita punya bagian yang paling vital, yaitu kepala kita. Nah, lagi contoh-contoh penggambaran ini menarik ya. Nah sekali lagi ini tentang senjata perjuangan saudara. Kita tidak bahas semua. Saya ingin menyampaikan di bagian ini sebelum saya beranjak adalah, saudaraku, ya tentunya kita tidak mengkaitkan segala sesuatu itu dengan kuasa jahat di udara. Dikit-dikit kuasa jahat di udara. Ya enggak saudara ya. Kaki kesandung dikit sama ujung meja ditengking. Wah itu sih sakit saudara ya. Enggak kita sampai begitu. Yang kita bahas dan kita maksudkan di sini mengenai hal yang rohani. Terutama mengenai keselamatan. Mengenai perjuangan pemberitaan Injil. Mengenai perjalanan iman. Ya, saya juga ingin kita seimbang dalam hal ini. Jangan sampai kita keluar jalur pada apa yang bukan dimaksudkan oleh firman Tuhan. Ya tentu hal-hal rohani bisa dampak kepada hal-hal kehidupan yang tampak. Bisa. Itu kan tadi kita sudah ambil contoh dari tokoh-tokoh Alkitab. Mulai hal-hal yang rohani, pertempuran yang rohani, itu berdampak kepada kehidupan yang kelihatan. Dia menjadi lesu, menjadi depresi, ya, menjadi terjerat oleh dosa. Kalau dalam contoh Daud, apalagi, ya, itulah yang tokoh-tokoh kita baca. Saudaraku, jadi kita harus balance dalam hal ini ya. Saya akan lanjutkan. Saudara, hal lain yang kita temukan di dalam bagian yang kita baca adalah bahwa di ayat 11 dikatakan, supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Tadi di awal saya juga sudah singgung. Senjata utama iblis adalah tipu muslihat. Nah ini mau kita soroti sedikit di bagian ini saudaraku ya. Karena senjata utamanya kan tipu muslihat. Maka kita harus mengenali bagaimana kita bisa berjuang. Saudara, untuk mengidentifikasi yang palsu kita perlu mengenal yang asli. Itu kan prinsip ya. Untuk mengenali uang palsu kita mesti tahu ciri-ciri uang asli. Untuk mengidentifikasi tipu muslihat dan kebohongan dan penipuan, kita harus tahu kebenaran. Sebab itu, mari kita benamkan hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan.
yang sejati, yang pure. Ya, supaya kita dapat mengenali dusta-dusta dari kuasa kegelapan. Nah, ini poin yang penting sekali di dalam pembelajaran kita mengenai harus kuat dalam Tuhan, mengenai perjuangan rohani, peperangan, perlengkapan senjata rohani ini. Benamkan hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan yang sejati. Terus mau belajar, terus mau akan air susu yang murni ini, saudaraku. Ya, kita hari ini ada di era banjir informasi. Bukankah pemerintah juga lagi kewalahan? Kewalahan apa? Melawan hoax. Saya melihat pemerintah cukup serius kampanye, hati-hati dengan hoax. Ya, karena itu sangat misleading, membuat orang menjadi terseleweng atau dituntun ke arah mana. Kacau sekali society kalau begitu. Nah, saudaraku, kita ada di masa banjir informasi. Hati-hati. Ya, situs berita mainstream pun aduh, penuh dengan misleading, penuh dengan informasi nggak beres. Kita ada di masa pertempuran seperti itu. Oleh karena itu penting sekali untuk kita tertanam dalam prinsip kebenaran. Bukan tertanam kepada informasi dan simpang siur. Penting, saudaraku. Kembali pada poin yang saya ingin sampaikan adalah supaya kita bisa bertahan mengenai tipu muslihat. Supaya kita bisa bertahan melawan menghadapi tipu muslihat. Kita harus ada dan mengenal kebenaran. Ya. Maksudnya hidup kita itu dibenamkan dan dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Saudara, salah satu seni hidup sebagai orang percaya yang penting hari-hari ini saya perhatikan adalah bagaimana kita hidup tetap bersosialisasi di tengah pluralisme. Tahu pluralisme ya? Keragaman. Ragam dalam background budaya, agama, latar belakang yang lain. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya tetap bersosialisasi di tengah dunia yang begitu plural, tetap menghargai, harus. Kita hidup kan berbangsa, bernegara, tetap menghargai. Tetapi perhatikan, tidak kompromi. Ini seni hidup yang penting hari-hari ini tuh anak-anak Tuhan perhatikan. Ya, menghargai, bersosialisasi, tapi tidak kompromi dalam prinsip iman. Saudaraku, jangan sampai satu kita iakan, yang lain kita kecolongan. Dan kita terus berjuang membangun nilai hidup kita di atas firman Tuhan. Bukan atas prinsip humanisme modern yang terus dari waktu ke waktu itu. Aduh, makin kehilangan dia punya apa yang benar begitu ya. Kita seni hidup yang perlu kita perhatikan adalah itu. Bagaimana hidup di tengah kemajemukan tapi tak berkompromi. Saudara, mengapa? Karena Anda dan saya dipanggil keluar dari gelap. Ya kan, gereja nanti dipanggil keluar dari gelap. Yang tadinya Anda dan saya juga orang berdosa. Anda dan saya juga bukan orang yang percaya. Tapi Tuhan panggil kita keluar daripada gelap. Nah, bukan hanya sampai di sana. Setelah Tuhan panggil keluar, Tuhan utus kembali. Ke tengah apa? Ya ke tengah dunia yang gelap itu. Tuhan utus kembali. Di mana? Pergilah. Jadikan segala bangsa. Yang di Filipi 2 digunakan istilah apa? Generasi bengkok. Ini generasi bengkok. Tapi di tengah generasi yang bengkok itu, kamu bersinar seperti bintang-bintang. Ya, shine. Nah, saudara, itu adalah panggilan dan tugas pengutusan Tuhan bagi kita. Mudah nggak? Kalau kita dengan hikmat manusiawi kita tidak mudah, saudara. Kita tidak mampu. Bagaimana kita diutus kembali di tengah dunia yang gelap, di tengah generasi yang bengkok. Kita tetap hidup untuk menjadi terang dan berkat, tapi tidak berkompromi. Aduh, saudara, ini harus mengandalkan hikmat bijaksana dan pimpinan Tuhan. Pimpinan Roh Kudus, nggak bisa dengan kekuatan kita. Dan ini adalah tugas gereja untuk terus mengajar. Tugas gereja untuk terus memperlengkapi. Sehingga orang percaya, jemaat Tuhan itu boleh hidup dalam kemenangan iman. Satu. Kedua, tetap membawa misi Tuhan. Imannya tetap teguh, itu goalnya. Tapi tetap membawa misi Tuhan. Di tengah dunia yang membutuhkan. Di tengah dunia yang rusak. Di tengah generasi yang bengkok. Nah, saudara, ini adalah tugas kita semua. Ya, ini tugas kita semua. Saya lanjutkan, saya hampir selesai. Kembali kepada teks yang kita bahas. Senjata utama daripada iblis adalah tipu muslihat. Nah, tipu muslihat ini di dalam terjemahan ESV adalah
kelicikan, penipuan, skema, jebakan. Nah saudaraku, penipuan daripada iblis ini dibawa keluar dan dilaksanakan oleh apa? Yang tadi sudah digambarkan, dia punya hierarki itu, organisasinya. Yang salah satu at the end-nya adalah roh-roh jahat. Ya, ini dibawa keluar dan dilaksanakan oleh roh-roh jahat. Skema-skema jahat itu, penipuan, kelicikan itu. Nah, kita dalam realita itu saudaraku, kita dalam pertempuran itu. Kita bertempur pertama bagi iman pribadi kita, bagi keluarga kita, orang kita kasih, bagi gereja kita, bagi kota kita. Ya, tapi sekali lagi, kemenangan dan kekuatan itu di dalam Tuhan. Nah saudara, mengenai hal ini, mengenai penipuan, mengenai kuasa roh jahat, saya jadi teringat dengan salah satu bukunya C.S. Lewis ya. Bagus sekali ya, Screwtape Letter ya. Yang belum baca boleh baca. Ini sebenarnya Screwtape Letter ini adalah novel ya. Background itu agak novel, agak satir gitu ya. Agak sindiran atau... tetapi dalamnya syarat sekali dengan kebenaran-kebenaran, terutama tentang apa? Tentang pekerjaan iblis. Nah, jadi digambarkan bagaimana ada satu iblis bernama Screwtape. Dan dia punya ponaan namanya ya Wormwood ya, nggak salah Wormwood begitu ya. Wormwood itu istilah itu muncul nanti di kitab Wahyu tuh ya. Nah, Screwtape ini adalah pamannya ya, sebenarnya seniornya. Dia mengutus si Wormwood ini untuk ngerjain atau untuk menggodain atau mencobailah, menjerat ada seorang Kristen ya. Nah, bagaimana surat-surat ini antara si ponakan iblis sama omnya itu saling surat menyurat. Ya, nanti kali iblis ini lain kali dia ya curhat ya, kok sekarang dia malah rajin. Ini yang jadi tugas saya, dia rajin ke gereja loh. Gimana nih ya, kira-kira gitu kan. Omnya bilang, gak apa-apa, biar dia terus rajin. Gak ada masalah, biar dia terus rajin. Bukan itu yang kita takutin. Nah, ini contoh yang menarik saudara ya. Bagaimana dari satu senior gitu digambarkan di bukunya ini. Mengajarin junior dia, ponaannya ini. Untuk ngerjain, menjerat, menjatuhkan, memisahkan dari kasih Kristus gitu ya. Si orang percaya ini. Saudara boleh bacalah kira-kira buku itu. Saya kira menarik juga jadi bacaan. Ada roh-roh jahat yang membawa keluar perintah atasannya untuk menipu, menjerat dengan muslihat. Ya saudara. Kembali kepada apa yang saya ingin katakan tadi. Oleh karena itu, kita butuh hikmat bijaksana Tuhan. Kita butuh hidup yang terus gak lelah-lelah belajar firman-Nya. Karena seringkali terdapat perbedaan yang sangat tipis antara toleransi dan kompromi. Terkadang sangat tipis perbedaan antara melebur dengan larut, ini kan istilah ya. Kadang tipis sekali perbedaannya. Kapan kita melebur untuk menjadi garam dan terang memenangkan mereka? Bukan melebur ya, malah larut. Di sini kita memerlukan firman Tuhan. Yang di ayatnya yang ke-17 disebut apa firman Tuhan? Pedang roh. Wah, bagus ya. Nah, pedang roh ini, istilah ini juga muncul di Ibrani pasal 4. Dikatakan firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua. Ya, sehingga dia bisa menusuk begitu dalam, memisahkan bagian-bagian, sum-sum tulang-tulang dia bisa pisahkan seperti pedang bermata dua, dia lebih tajam lagi. Nah, ini gambaran pedang roh ini bagus. Meskipun di Ibrani pasal 4 maknanya adalah bahwa pertimbangan manusiawi kita, hati kita itu mesti dibedakan. Mana yang merupakan firman Tuhan, kebenaran, mana yang cuma pertimbangan pribadi. Di sinilah firman Tuhan lebih daripada pedang bermata dua masuk membedah. Tapi maknanya di sini sama. Bahwa firman Tuhan itu seperti pisau bedah yang tajam yang bisa masuk dan kemudian sanggup membedakan mana kebenaran, mana pertimbangan pribadi. Nah saudara, saya katakan sangat tipis ya. Perbedaan antara toleransi dan kompromi. Tipis saudaraku, anak muda, Anda dalam pergaulan sehari-hari. Di luar sana, baik pergaulan di kampus, pergaulan di dunia kerja. Tipis perbedaan antara toleransi dan kompromi. Tipis perbedaan antara lebur dan melarut. Anda dan saya butuh pedang roh. Kita butuh firman Tuhan untuk membedakan. Untuk kita boleh peka. Ya saudara. Oke, saya
lanjutkan di bagian terakhir saya ingin singgung di sini adalah di ayat ke-13 dikatakan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, perhatikan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Perhatikan. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Kita berjuang dengan senjata Allah, bukan senjata manusia dan daging. Kita berjuang di dalam kekuatan dari Tuhan, through Christ, bukan kekuatan manusiawi kita. Mengapa? Supaya ketika sampai kepada kesudahannya, kita tetap berdiri teguh dalam iman. Itu goal kita. Mengapa perjuangan ini tidak boleh dibawa menjadi perjuangan daging? Karena nanti akan terjadi apa yang firman Tuhan sudah peringatkan di Galatia pasal 3 ayat 3. Kamu sudah memulai dalam roh. Masakan kamu mengakhirinya dalam daging? Permulaannya kelihatannya begitu oke. Tapi at the end roboh. Oh saudaraku, ini goal kita. Supaya kita teguh berdiri dalam iman. Di dalam kemurnian. Ini goal kita. Jangan sampai saudara, setelah semua perjuangan yang melelahkan, setelah semua pelayanan, setelah semua doa bakti kita kepada Tuhan, at the end, orang percaya itu menjadi tawar hati. Orang percaya itu menjadi lemah, putus asa dan kecewa. Atau oleh karena kenyamanan yang begitu membuat lengah, kenyamanan yang membuat begitu lupa diri, roboh juga. Jangan sampai kita harus dalam kewaspadaan, mengenakan senjata Allah, berjuang dalam kekuatannya Tuhan. Ini penting. Di masa seperti ini, ya, di masa pandemik, ada pergolakan, perubahan fundamental dalam kita beribadah, dalam kita menjalani kita punya kebiasaan rohani. Saudaraku, ini juga masa yang menantang. Ya, tetap waspada, tetap membangun diri kita dalam kebenaran. Itu penting sekali. Saudara, dalam sebuah perjalanan yang paling berbahaya itu di mana? Atau yang paling membuat bosan di mana? Di tengah-tengah. Coba kita bawa anak kita jalan-jalan keluar kota. Waktu baru jalan, senang dia. Yeay, kita mau keluar kota, happy. Ya, atau nanti waktu udah mau sampai, udah kelihatan, tinggal berapa kilo. Itu juga biasa udah semangat. Tapi di tengah-tengah itu biasa lengah. Di tengah-tengah itu biasa bosan. Di tengah-tengah itu biasa jenuh. Jadi perjalanan itu yang berbahaya di mana? Di tengah-tengah. Sebab itu kita harus waspada secara rohani. Kita gak boleh kendor. Saudaraku, masih banyak yang Tuhan ingin kita kerjakan sebelum Tuhan datang kembali. Masih banyak Tuhan ingin gerejanya kerjakan sebelum Tuhan datang kembali. Nah sebab itu saudara, mari kita berjuang dalam perjuangan iman kita secara pribadi. Mari kita berjuang dalam menjaga kemurnian hati dan motivasi kita. Mari kita berjuang baik secara pribadi maupun sebagai gereja. Sebagai pribadi, kita secara pribadi di hadapan Tuhan maupun sebagai tubuh Kristus sebagai gereja Tuhan di Bethel City Church ini. Mari kita berjuang. Hingga kapan? Hingga Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya. Amin saudara. Nah ini tema kita yang kita belajar hari ini di Efesus pasal 6, 10-17. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara pemain musik maju ke depan. Kita akan tutup ibadah kita. Oh haleluya. Kita naikkan kembali pujian tadi sebelum firman Tuhan. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa. Oh haleluya, thank you Lord. Tuhan kami sudah dengar firman-Mu. Biar hati dan pikiran kami itu boleh dipertajam. Biar kami boleh semakin waspada dan tahu bahwa kami hidup di masa-masa yang penuh dengan pertentangan nilai. Pergolakan nilai. Di mana senjata musuh kami adalah tipu muslihat. Yang hanya bisa kami lawan dengan kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan. Yang hanya bisa kami lawan dengan senjata-senjata dan perlengkapan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ketopong keselamatan, breastplate of righteousness, perisai iman dan pedang roh. Dan juga kasut yang rela memberitakan Injil damai sejahtera.
Oh Tuhan, biar kami sebagai gerejamu itu boleh menjadi gereja yang siap. Tidak tertidur. Tidak terlalu nyaman. Terbuai. Tapi kami waspada dan siap dan rela dan mau. Terlebih di masa-masa seperti ini, di mana dunia begitu memerlukan Injil, kabar baik, damai sejahtera-Mu. Pakai kami Tuhan. Dan biarlah Engkau yang menguatkan, meneguhkan kami. Supaya kami boleh terus hidup menjadi alat Tuhan yang indah. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang sedang dalam pergumulan Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Biar mata hati kami, mata rohani kami melihat Engkau. Dan tahu Engkau beserta kami. Oh haleluya, thank you Lord. Kami sudah dengar firman-Mu, meteraikan. Biar berbuah dalam hidup kami. Haleluya, kekuatan. Kekuatan sebagai doa kita. Ku dapat dalam Yesus. Yes Lord. Nak tinggalkanku, setia menopangku. Mari saudaraku berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, oh ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Amen. Dalam tangan-Mu seluruh hidup kami tak akan goyah. Ajaib Kau, mari katakan ajaib Kau. Biar kuat kuasa-Mu Tuhan yang kami andalkan hari-hari ini, untuk memulihkan, untuk mengangkat kami kembali sesuai dengan rencana dan rancangan. Haleluya. Seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan-Mu yang menaungi menyertai kami. Firman-Mu kiranya terus bergema dalam hidup kami, sekalipun pemberitaan pada siang hari ini telah selesai. Roh Kudus terus pimpin, ajar kami dalam segenap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Amin.